Cerita ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik dan seksi yang sedang mengerjakan tugas kuliahnya di rumah pada malam hari. Kita sebut saja namanya Dewi. Ketika sedang asik mengerjakan tugasnya, tiba-tiba ia mendengar suara aneh di luar dan ia pun bangun untuk mengeceknya dengan mengintip keluar jendela. Namun ia tersentak kaget ketika dari cermin ia melihat bayangan putih di belakangnya, yang ternyata adalah adiknya. Kita sebut saja Meme. Lalu Meme berkata kepada Dewi bahwa ia tidak bisa tidur karena ia mendengar ada sesuatu di bawah ranjangnya. Mendengar keluhan adiknya, Dewi hanya tersenyum dan dia pun mengajak Meme ke kamarnya untuk mengecek apa yang dikatakan adiknya. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Dan disinilah semuanya berawal. Ketika Meme bertanya kepada Dewi dengan nada memastikan, bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Lalu dengan nada pasti Dewi menjawab bahwa ia akan selalu melindunginya apapun yang terjadi. Setelah itu keduanya tidur. Entah berapa lama Dewi tertidur, tiba-tiba Dewi terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu. Lalu ia membuka pintu dalam dan melihat seorang perempuan sedang berdiri di depan pintunya. Perempuan itu meminta izin kepada Dewi untuk masuk dan meminjam teleponnya sebentar karena mobilnya mogok dan HP-nya juga lowot. Namun Dewi yang curiga tidak mengizinkannya dengan alasan menunggu ibunya dulu yang sebentar lagi akan pulang kerja. Lalu ketika Dewi dan perempuan itu berbicara, Meme keluar dari kamarnya. Dan ketika Dewi melirik ke belakang Meme, tiba-tiba ia melihat seorang pria asing dengan tubuh kekar sudah berada di dalam rumahnya. Sontak saja Dewi langsung membawa Meme lari ke kamar. Meme menutup pintu dan mengganjalnya dengan meja. Namun ternyata pria dan wanita itu perlahan mampu membuka pintu tersebut, lalu Dewi dan Meme pun bersembunyi di bawah kasur, namun tiba-tiba kedua kaki mereka ditarik keluar. Keduanya dibius dan pingsan. Lalu entah berapa lama Dewi pingsan, dan ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam mobil dan kedua tangannya diikat. Dewi mencoba mencari sesuatu yang bisa membantunya melepaskan ikatannya, dan akhirnya ia pun menemukan sebuah obeng. Akhirnya dengan bantuan obeng itu pun ia mampu melepaskan ikatannya dan berusaha mencari jalan melarikan diri. Lalu dengan obeng yang ia punya ia mencoba menggesekkannya ke ban mobil belakang yang dekat dengan posisinya dengan harapan bisa membuat ban mobil itu meletus. Dan benar saja, setelah berusaha beberapa lama ban mobil belakang yang membawa Dewi pun meletus. Lalu terdengar suara gerutuan dari orang di depan dan mobil pun berhenti. Dewi pun dengan memberanikan diri bersiap-siap untuk memukul siapa saja yang membuka pintu belakang mobil dan berencana melarikan diri. Dan benar saja tak berapa lama pintu belakang pun dibuka, dan dengan spontan ketika Dewi melihat pria tadi malam yang menyekapnya, ia langsung mengayunkan obeng di tangannya ke kepala pria tadi. Dengan suara hardikan keras pria itu pun tersungkur, dan dengan cepat Dewi pun keluar dari mobil dan berlari sekencang-kencangnya. Ia tidak menghiraukan suara pria itu yang menyuruh teman wanitanya untuk mengejarnya. Dewi yang melihat wanita tadi malah mengejarnya, ia pun berlari dengan sekencang-kencangnya. Setelah merasa cukup jauh ia berlari. Dewi pun bersembunyi menunggu wanita yang mengejarnya di balik pohon besar. Dan ketika wanita itu menyadari Dewi ada di belakangnya, Dewi dengan cepat menghantamkan obengnya ke kepala wanita itu. Bersamaan dengan itu wanita tadi juga sempat menyabetkan pisau yang dibawanya ke samping perut Dewi. Lalu dengan cepat untuk kedua kalinya Dewi menghantamkan obeng yang dibawanya ke kepala wanita itu. Wanita itu pun jatuh dan mengerang kesakitan. Melihat yang mengejarnya jatuh, Dewi pun langsung tancap gas dengan berlari terus ke dalam hutan. Wilayah hutan yang dilaluinya pun terasa asing baginya. Setelah terus berlari Dewi menyadari ternyata dia juga terluka. Tapi demi keselamatannya ia terus berlari sampai akhirnya ia pun tiba di sebuah jalan raya. Lalu setelah ia berjalan menyusuri jalan tanpa mengetahui tujuannya, tak berapa lama ia pun menemukan petunjuk jalan di depannya. Namun setelah beberapa meter menyusuri jalan ia dibingungkan dengan jalannya yang ditutup dan diberi tulisan dilarang masuk. Namun karena sudah terlanjur sampai di sana Dewi pun tetap masuk melewati pagar yang melintang di jalan raya. Setelah beberapa lama ia berjalan ia pun melihat sebuah rumah dan sebuah mobil di sana. Dengan harapan ada orang yang mungkin bisa membantunya memberikan pertolongan, Dewi pun memaksakan diri mengetuk pintu dan ketika tidak ada seorang pun yang menjawab selain anjing yang menggonggong di samping rumah, Dewi memaksa masuk sendiri ke rumah tersebut. Namun, baru saja Dewi hendak mencari obat untuk mengobati lukanya,
Tiba-tiba, di luar terdengar suara mobil datang dan ternyata itu adalah mobil si penculik tadi, yang berarti ini juga rumahnya si penculik tersebut. Waduh gawat ini MAH, malah masuk sarangnya sekalian. Lalu ketika mereka masuk, dengan panik Dewi pun langsung masuk ke sebuah lemari besar yang berada di tengah rumah tersebut. Untung saja pintu lemari itu berlubang jadi Dewi bisa memonitor para penculik yang kini sudah masuk ke dalam rumahnya. Kini melalui lubang kecil yang berada di gudang itu Dewi bisa mendengar percakapan mereka mulai dari sudah lelahnya si wanita melakukan kegiatan penculikan terus-menerus yang malah dimarahi sama si pria itu. Melalui percakapan mereka Dewi mengetahui nama-nama pelaku penculikannya. Yang laki-laki namanya Karl dan yang perempuan namanya Dennis. Dan tak berselang lama para penculiknya pun kedatangan tamu yang mana merupakan temannya juga. Ketika para penculik itu tengah mengobrol dan minum-minum bersama temannya, Dewi memanfaatkan waktu tersebut untuk melihat apa yang ada di dalam lemari tersebut. Ia pun menemukan senter, pisau lipat dan ketika memeriksa beberapa tas yang ada di dalam lemari tersebut, ia menemukan beberapa identitas wanita yang seusianya dan sudah dipastikan mereka adalah korban penculikan sebelumnya. Dewi pun semakin merasa takut terlebih lagi tiba-tiba lukanya yang semakin parah. Lalu ketika ia melihat benang dan jarum di dekatnya dengan ragu-ragu dan menahan rasa sakit sampai meneteskan air mata ia pun menjahit lukanya sendiri. Sumpah ngeri banget lihatnya. Dan saking menahan sakitnya yang amat sangat sampai-sampai ia pun pingsan untuk beberapa saat. Dewi terbangun ketika mendengar percakapan para penculik-penculik itu mulai sedikit memanas. Karl yang tersinggung dan curiga oleh perkataan temannya juga cemburu karena dekat dengan Dennis tiba-tiba menjadi marah. Terlebih lagi ketika dia ingin mengetahui isi lemari tempatnya menyimpan barang bukti korban-korbannya ia pun langsung mengunci lemari tempat Dewi bersembunyi dan menghabisi temannya. Sontak saja Dewi pun merasa ngeri dibuatnya. Dennis pun pergi dengan ketakutan. Setelah itu Karl menyeret tubuh temannya yang sudah tewas bersimbah darah kemudian dengan gergaji mesin ia memutilasinya tanpa belas kasihan. Setelah itu ia membawa mayatnya untuk dibuang ke dalam hutan. Sedangkan Dennis yang menyaksikan temannya tewas hanya duduk termenung di teras. Mengetahui Karl pergi Dewi mencoba membuka lemari tersebut dengan obengnya, namun karena sudah terkunci ia tidak bisa membukanya. Kini Dewi pun pasrah terlebih lagi dia kini mulai lemas. Di tengah kepasrahannya dari tumpukan tas dan baju para korban tiba-tiba dia mendengar bunyi handphone berbunyi. Lalu dengan cepat Dewi mencari sumber suara dan menemukan sebuah handphone dari sebuah baju dan kemudian ternyata telepon itu dari petugas patroli yang menanyakan kondisinya, sepertinya wanita korban penculikan sebelumnya pernah menelponnya namun entah mengapa tidak terhubung. Lalu Dewi pun langsung kondisi dan lokasinya berada berdasarkan apa yang ia temui tadi. Namun tiba-tiba saja baterainya habis. Dewi sangat kesal dan berharap saja semoga polisi tadi mendengar kondisi dan alamat yang ia sampaikan barusan. Kemudian tak berselang lama Dewi melihat Dennis membawa baki berisi makanan pergi ke ruang sebelahnya, terdengar suara ia membuka kunci pintu dan setelah masuk berkata kepada seseorang untuk jangan berteriak kalau tidak dia akan menyakitinya. Lalu tiba-tiba terdengar suara seseorang berlari diikuti dengan suara Dennis yang marah. Dari lubang tempat biasa dia mengintip Dewi melihat adiknya Meme berlari menghindari Dennis. Dewi pun berteriak kepada Meme tentang keberadaan dirinya yang terkunci di dalam lemari. Meme sempat memperhatikannya namun karena Dennis mengejarnya ia terus berlari lagi dan menghindari Dennis walau pada akhirnya ia terpojok. Melihat ini Dewi pun sangat marah dan dengan sekuat tenaga ia berusaha membuka pintu lemari. Namun sayang pintu itu terkunci sangat kuat. Sambil berteriak Dewi pun bersumpah kalau Dennis menyakiti adiknya maka ia akan membunuhnya. Namun karena Dennis sudah kalap akhirnya Meme pun tewas dibunuh Dennis. Sedangkan Dewi karena kehabisan tenaga dan darah akhirnya ia pun pingsan. Kembali ke Dennis, ketika melihat anak yang dibunuhnya tergeletak tak berdaya tiba-tiba timbul penyesalan dalam dirinya. Namun apa dikata nasi sudah menjadi bubur dan kini, ketika ia menyesali perbuatannya tiba-tiba dari arah pintu ia sepertinya melihat sesosok wanita berbaju putih bersembunyi di balik bayang-bayang gelap memperlihatkan dirinya. Dennis pun perlahan mendekatinya dan mendadak bulu kuduknya berdiri dan badannya merinding. Kemudian ia mencoba lari menjauh mendekati pintu dan tiba-tiba, lampu di ruangan itu tiba-tiba saja mati. Dennis berusaha mencoba membuka pintu mencoba kabur namun sayang sosok makhluk berbaju putih tersebut dengan cepat menyeret Dennis ke dalam. Meninggalkan teriakan Dennis yang ketakutan.
Kita menuju Karl, sepulangnya dari membuang tubuh temannya, lalu ia menuju rumah. Sesampainya di depan pintu ia heran mendapati lampu rumahnya mati. Kemudian sambil berteriak ia memasuki rumah sambil memanggil Dennis. Akhirnya ia mendapati Dennis yang sedang berdiri seperti patung di dapur sambil memegang pisau. Karl pun berkata kepada Dennis kenapa dipanggil diam saja. Lalu perlahan Dennis pun berbalik menghadap Karl, matanya merah dan tajam menatap Karl. Lalu perlahan tatapannya kembali normal namun tiba-tiba Dennis menempelkan pisaunya sendiri di lehernya dan menggorok lehernya sendiri. Melihat tubuh Dennis yang mati tergeletak di depan matanya, Karl hanya duduk bengong saja, dia merasa kaget dan linglung. Lalu tak berapa lama terdengar bunyi ketukan di pintu. Karl pun mengambil senternya dan mencari suara ketukan tadi. Semakin lama semakin jelas, ternyata ketukan itu berasal dari lemari tempat Dewi berada, lalu dia masuk ke ruangan itu dan tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup. Merasa ada yang tidak beres Karl pun mengambil kapak yang ada di pojok ruangan itu. Lalu perlahan mendekati lemari dan mencoba membuka kunci pintunya. Namun anehnya tiba-tiba saja sesuatu menghempaskannya ke belakang dan membuatnya terjatuh. Merasa ada sesuatu yang mempermainkannya Karl pun bangun lagi dan dengan sekuat tenaga mengayunkan kapaknya ke arah pintu lemarinya. Namun seperti tadi sebelum kapaknya mengenai sasaran tiba-tiba saja tubuhnya terpental lebih jauh menabrak pintu dan membuat kepalanya terbentur ke lantai dan berdarah. Melihat kepalanya berdarah ia bangun dan berniat pergi keluar, namun tiba-tiba di depannya berdiri sesosok wanita berambut putih menutupi wajahnya dengan baju berlumuran darah menatapnya dengan tajam. Diikuti sosok-sosok lainnya hingga kini 4 sosok wanita berambut putih yang merupakan para korbannya muncul di depannya. Ketika Karl hendak melangkah maju tiba-tiba sosok wanita yang berada di tengah-tengah matanya berubah merah dan berteriak yang menyebabkan angin kencang pun bertiup ke arah Karl dan hendak menghempaskannya ke belakang dan mau tidak mau Karl pun berlari menghindar ke belakang menuju pintu samping. Namun ia lupa di sana ada anjing yang sering ia aniaya dan jarang diberi makan alhasil ketika ia hendak berbalik sosok wanita tadi sudah berada di belakangnya dan menghempaskannya. Lalu Karl pun jatuh dan menjadi santapan anjing yang lapar. Kembali ke Dewi yang sedang pingsan di dalam lemari. Setelah berapa lama ia pingsan, ia pun terbangun dan mencoba mengintip lewat lubang pintu seperti biasa. Lalu ia melihat sesosok wanita berambut putih di depannya menghadap kepadanya. Dewi pun dengan perasaan takut mundur dan menggenggam obengnya. Namun tiba-tiba saja ia mendengar kunci pintu berputar dan pintu pun terbuka. Lalu dengan ragu-ragu ia pun keluar dan tidak menemukan siapa-siapa. Lalu ia pergi ke tempat melihat adiknya Meme tadi terakhir kalinya. Lalu ia pun melihat adiknya sudah tergeletak di lantai dengan luka tusukan di dadanya. Dengan menangis ia pun menghampirinya. Kemudian ia berlari ke ruangan lain berharap ada telepon dan mencari bantuan. Setelah menemukan telepon dan memutar nomor ia pun hendak bicara ketika tiba-tiba dari seberang telepon sebuah suara memanggil namanya dengan nada menakutkan. Seketika itu pun Dewi menjatuhkan teleponnya dan melihat sekeliling. Di pojok ia melihat Dennis sudah tergeletak di lantai lalu tiba-tiba dari arah pintu ia melihat sesosok wanita tadi lagi mendekatinya, sontak saja ia pun kaget dan terjatuh. Namun ketika melihatnya lagi ternyata wanita tadi sudah tidak ada di tempatnya. Dan ketika ia bangun tiba-tiba saja wanita tadi sudah berada di belakangnya. Dengan memberanikan diri ia pun berbalik ke belakang dan kaget setengah mati karena wajah wanita itu adalah dirinya dengan mata merah yang menakutkan. Lalu Dewi pun bertanya kenapa. Dan dengan nada serak mengerikan ia berkata, "Kamu gagal." Lalu Dewi pun menangis dan menyatukan tangannya dengan sosok yang mirip dirinya tadi lalu tiba-tiba. Dari luar terdengar suara mobil ambulan dan beberapa orang masuk dengan perlengkapan medis. Lalu mereka mengeluarkan Dewi dari lemari dan memberinya setrum kejutan untuk menyadarkannya. Setelah 2 kali setuman Dewi pun membuka matanya yang kini berwarna merah tajam. Tamat. Ya itulah alur cerita film kali ini, sepertinya sang sutradara sengaja membuat cerita yang berujung dengan tanda tanya. Seperti kenapa tiba-tiba di akhir film Dewi sudah berada di dalam lemari lagi, padahal jelas-jelas tadi dia sudah bebas. Yang kedua ketika membuka matanya dan tersadar dari pingsannya, kenapa matanya Dewi menjadi merah seperti mata sosok hantu di film tadi. Untuk kalian yang tahu jawabannya silahkan komen di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Wassalam.